Halo sobat main bertiga, selamat datang. Kali ini film berceritakan tentang kehidupan sebuah keluarga di masa liburan, di mana sang mertua menghamili menantunya lantaran sang menantu telah sakit hati karena diselingkuhi. Film akan difokuskan kepada si wanita berparas cantik yang kita sebut saja bernama Hana, seorang menantu yang gemoy abis, dan ada seorang bapak-bapak yaitu Muklis, sang mertua yang engasan. Sebelum memulai, subscribe dulu channel Main Bertiga dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Semua karakter dan peristiwa yang digambarkan adalah fiktif belaka. Kemiripan apapun dengan orang yang hidup atau mati adalah murni kebetulan saja. Di awal cerita kita akan disuguhkan sebuah keluarga yang tengah berlibur di suatu tempat yang damai dan sejuk. Selain Hana dan Muklis, di sini juga ada Icih, mertua perempuan, dan Sato, suami dari Hana. Terlihat mereka semua bahagia, tapi kecuali Hana. Raut wajahnya yang cantik ternodai oleh kegundahan hatinya. Hana merasa tidak menikmati suguhan alam yang indah. Dia memutuskan untuk menepi, beristirahat di mobil. Dan itu membuat Muklis bertanya-tanya, ada apakah gerangan dengan Hana? Dan Sato menjawab mungkin kelelahan. Di dalam mobil, benaknya menerawang dan Hana bergumam bahwa suaminya Sato telah berselingkuh. Dia mengetahuinya sejak sebulan lalu, dan yang membuatnya kesal adalah Sato terlihat bahagia telah berselingkuh dengan janda kembang kampung sebelah. Padahal Hana kurang apa lagi, dia baik, wajah cantik, dan body juga nggak kalah sama dia OnlyFans. Dan film ini berjudul Mertua yang Membuat Menantunya Hamil Ketika Liburan Keluarga. Lalu ketika mereka menuju penginapan, dirinya merasa sunyi. Dalam hati Hana terus bergumam tak karuan, kesal dengan apa yang menimpanya, hingga membuat lamunannya terusik kala Muklis sang mertua menegurnya dan menanyakan keadaannya. Dan itu ditepis oleh Hana, merasa semua baik-baik saja padahal tidak. Lalu tibalah mereka di sebuah penginapan dan sikap Hana masih sama, hanya terdiam. Sama sekali tidak menikmati liburan kali ini. Keindahan alam, hijau dedaunan, dan kicauan burung tampak menyapa. Alam semesta seakan menyambut mereka, tapi tidak dihiraukan oleh Hana yang tengah dirundung kegalauan. Di balik teras kamar, tampak suguhan keindahan alam menyerta, yang membuat Sato takjub dan bahagia. Tapi itu tidak dirasakan oleh Hana. Matanya mengungkapkan segala keresahan isi hatinya. Sato menyadari apa yang dirasakan oleh Hana. Dia meminta untuk jangan ngambek dan marah lagi. Sato meminta maaf atas kelakuannya yang telah mengecewakan dirinya. Walaupun mulut Hana memaafkan Sato, tapi dari gerak wajahnya sudah terlihat jawaban yang sebenarnya. Lalu mereka pun kumpul bersama, makan dan minum-minum, ngobrol membicarakan kebahagiaan hari ini, mengenang beberapa tahun silam ketika pernah ke tempat ini. Tapi pembicaraan itu tidak menarik bagi Hana dan memutuskan untuk pergi ke kamar, membuat Muklis sang mertua merasa keheranan dan bertanya-tanya, berharap Hana menikmati liburan kali ini. Lalu Muklis penasaran, langsung menghampiri Hana dan bertanya perihal dirinya ada apa, kenapa tidak bersemangat liburan kali ini. Dan Hana membalas dia baik-baik saja dan pergi meninggalkan Muklis. Dalam kegalauannya, Hana tidak bisa tidur. Suntuk menerpa dirinya, entah harus melakukan apa mengusir kegundahan hatinya. Lalu dia bangun dan bergegas mengisi waktunya yang bad mood dan berendam di air panas. Dan di sini awal mula cerita bagaimana Hana dan Muklis berhubungan intim. Terungkap bahwa Hana telah diselingkuhi oleh Sato, dan Muklis jadi tahu kenapa Hana selalu muram. Dan Hana ingin membalas dendam kelakuan Sato, yaitu dengan berselingkuh dengan mertuanya sendiri, Muklis. Dan
Muklis pun menyambut kecupan manis bibir Hana. Tanda Muklis menyetujui maksud Hana, dan terjadilah adegan percumbuan. Lalu esok harinya mereka berempat berencana menikmati alam sekitar, berjalan menyusuri kedamaian yang tidak dapat di kota. Ada spot-spot bagus untuk berfoto dan bisa dipamerkan di Instagram. Mereka tampak antusias, kecuali Hana yang diam-diam menatap Muklis. Tapi disadari oleh Muklis, pikirannya menerawang kejadian semalam. Hatinya Hana telah terpaut oleh mertuanya. Terlebih di usia Muklis yang beranjak senja, dia masih terlihat gagah. Dan Muklis pun sama, yang mulai menyukai sosok Hana yang muda, gemoy, dan tampak menggairahkan. Tak peduli Hana istri dari anaknya, pentolnya jadi selalu nyut-nyutan kalau Hana berada di sampingnya. Lalu mereka selesai menikmati suguhan alam sekitar. Muklis menunggu di mobil diikuti oleh Hana. Ketika Sato dan Ichi masih ingin membeli oleh-oleh, talas Bogor, rengginang, kue mochi, dan lain-lain. Di dalam mobil dari hati ke hati mereka berbicara, membahas apa yang dilakukannya kemarin. Walaupun ada rasa keinginan yang kuat untuk memiliki Hana, tapi hatinya Muklis menepisnya, menyuruh Hana untuk melupakan semua yang terjadi. Tapi Hana menolaknya, dia tidak bisa melupakan itu. Dan sekali lagi menegaskan kembali, membuat hati Muklis dak-dik-duk ser. Lalu tibalah mereka di penginapan. Seharian jalan-jalan membuat mereka kelaparan, langsung menyantap hidangan yang tersedia. Di sini Hana diam-diam menatap Muklis, dan tatapannya pun disambut oleh Muklis, seakan mereka berbicara satu sama lain. Lalu Hana menyudahi makannya dan pamit untuk pergi ke kamar untuk beristirahat, yang sebenarnya ada rencana yang dibuat oleh Hana. Lalu di saat mereka ngobrol dan menikmati hari, tiba-tiba handphone Muklis berdering. Ada chat WhatsApp masuk, dan itu adalah pesan dari Hana yang bilang bahwa dia ada di pemandian air panas. Muklis paham akan maksud Hana, dan dia pun segera pergi menyusul Hana. Langkah demi langkah menyusuri anak tangga dengan pasti, sesekali memandang ke belakang melihat situasi, dan akhirnya Muklis tiba di pemandian air panas, disambut dengan Hana yang sejak dari tadi menunggu untuk disetubuhi. Setelah puas apa yang mereka lakukan, hari-hari liburan mereka menjadi menyenangkan bagi Hana dan Muklis, mencuri waktu dan kesempatan membangun peraduan yang penuh dengan kenikmatan duniawi. Hana dan Muklis mulai menjalin hubungan terlarang akibat dari kebodohan Sato yang telah mengecewakan Hana. Di hari akhir liburan, tampak mereka makan bersama, menikmati hidangan yang tersaji. Di sini ada dua orang pria yang ikut dalam satu ruangan, dan sebelumnya telah memergoki Hana dan Muklis memadu kasih. Mereka terkejut dan tak menyangka kala melihat Hana dan Muklis. Ternyata adalah mertua dan menantu. Anjay. Mereka saling berbincang membicarakan ingin ke tempat ini di tahun depan dan tidak sabar untuk berkunjung kembali. Hatinya Hana bergumam, tak menyesali apa yang telah terjadi. Kalaupun nanti hamil, dia tahu siapa bapaknya. Dan film pun tamat, ending yang membagongkan. ここに来ることになった。だけど、それは叶わなかった。なぜなら、私が妊娠してしまったからだ。多分、この子は。今日だっては